Dan guna mengetahui informasi terkini terkait perkembangan aktivitas Gunung Merapi, bersama CNN Indonesia News Hour sudah ada Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, Hanik Humaida. Selamat siang, Bu Hanik. Selamat siang. Ya, Bu Hanik, ini bisa diceritakan bagaimana update kondisi Merapi hingga hari ini setelah statusnya naik Kamis siang lalu, dan apa benar Ibu bisa dikonfirmasi jika tubuh Merapi dikatakan menggembung, dan apa penyebabnya? Oke, ya, saya sampaikan bahwa aktivitas Merapi sejak tanggal 5 November kemarin kita naikkan statusnya menjadi siaga, masih terus mengalami peningkatan aktivitas. Jadi dari kegempaan-kegempaan yang ada dan juga dari data inflasi atau deformasi tubuh gunung api itu terus mengalami peningkatan itu ya. Jadi kalau seismisitas itu adalah bagaimana magma bergerak terus kemudian memberikan sinyal tertentu menimbulkan getaran ya dari seismik yang ada. Kalau EDM itu atau penggembungan kalau kita sebut juga dengan inflasi, itu adalah proses pada saat magma menuju ke permukaan itu kan ada tekanan. Nah, ada tekanan inilah yang membuat tubuh gunung api itu menggembung. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Baik, Bu Hanik, melihat dari gejala-gejala yang terjadi hingga saat ini, seberapa besar Ibu kemungkinan Gunung Merapi ini akan terjadi erupsi yang mungkin kalau kita tahu erupsi besar terakhirnya tahun 2010. Seberapa besar Ibu kemungkinannya? Ya. Kalau untuk erupsi saat ini ya dari data-data yang ada ini merupakan erupsi efusif ya. Namun demikian ini karena data terakhir ini ada satu percepatan untuk data-datanya tadi seismisitasnya ya. Jadi kemungkinan data ini adalah menunjukkan adanya eksplosivitas juga. Jadi artinya ada kemungkinan efusif berserta eksplosif. Ataupun kalau efusif maka akan ada percepatan pertumbuhan kubah lava itu. Gitu. Ibu, jika dibanding dengan tahun 2010, apa saja perbedaan gejala-gejala yang terjadi, Bu? Untuk data-data dengan tahun 2010 itu ya, satu yang ada bedanya gitu ya, itu adalah vulkanik dalamnya gitu ya. Untuk tahun ini, untuk yang saat ini vulkanik dalam nggak ada, tapi untuk data-data yang lain ini menunjukkan ada sama ya sebenarnya ini juga terjadi juga di tahun 2006 ya. Terus kalau melihat pelannya data, pertemuannya data, ini ada kemiripannya dengan 2006. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa prosentase atau proses erupsi yang akan terjadi itu kemungkinan adalah tadi ada eksplosif namun juga ada efusif yang disertai dengan eksplosif ataupun efusif tetapi ada percepatan. Kemungkinan seperti itu, Mas. Oke, kemudian Bu Hanik, ini kan ada 4 status begitu ya, gunung api dari normal, kemudian naik menjadi waspada, siaga, hingga awas. Dan untuk kondisi Merapi sendiri, ini kan selama 2,5 tahun kurang lebih statusnya juga berada di level waspada atau di level 2. Dan kemudian Kamis lalu ini naik menjadi siaga atau di level 3. Apa kemudian yang harus masyarakat ini perhatikan dengan perubahan statusnya saat ini dan bagaimana jika nanti statusnya naik menjadi awas, Bu Hanik? Oke, ya saya sampaikan juga ya bahwa status aktivitas gunung api ini dari normal, waspada, siaga, awas ya. Jadi artinya dari level 1, level 2, level 3 dan level 4. Nah, jadi ini mungkin yang sedikit kita sampaikan dulu ya bahwa siaga ini sebenarnya sama dengan level 3. Jadi tidak ada siaga 1, 2 atau 3 gitu ya. Itu untuk arti dari level itu sendiri. Kemudian apa yang harus dilakukan pada saat level saat ini siaga ya. Jadi kalau waspada itu adalah ada suatu aktivitas peningkatan aktivitas tetapi tidak ada ancaman
ada potensi bahaya tetapi tidak ada ancaman terhadap penduduk ya. Ini untuk level waspada. Sedangkan untuk level siaga ini adalah ada potensi bahaya yang mengancam ke penduduk ya, sehingga kenapa kita sudah dengan BPBD setempat, pemerintah setempat sudah melakukan suatu koordinasi ya. Kemudian untuk awas ya, untuk awas tentunya ini sudah sangat dekat dengan proses erupsi sendiri gitu ya, atau pada saat terjadinya suatu erupsi. Artinya apa? Bahwa sudah bukan potensi lagi, tapi memang ancaman terhadap penduduk itu sudah ada. Tentunya apa yang harus dilakukan sekarang ini adalah mengikuti himbauan atau apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah ya, oleh pemerintah maupun pusat maupun pemerintah daerah. Ini kita berintegrasi bersama-sama untuk mengajak masyarakat ya ikuti apa yang sudah ditentukan gitu. Kemudian Bu Hanik, ini secara awam gitu ya Bu, itu bagaimana sih Bu kalau misalnya kita melihat tanda-tanda alam misalnya ya, tentu kita tidak ada yang berharap kemungkinan terburuk terjadi, namun untuk pengetahuan kita bersama juga apa sih sebenarnya tanda-tanda yang bisa dilihat apabila satu gunung ini berpotensi atau akan terjadi erupsi besar? Apa yang bisa kita lihat tanda-tandanya? Untuk erupsi besar ya mungkin dari sisi masyarakat local wisdom gitu ya, dengan adanya beberapa sinyal-sinyal yang masyarakat mengetahui mungkin ada beberapa hewan yang mulai turun. Nah, ini mungkin salah satu ya. Namun demikian saya kira dengan informasi yang sekarang seberapa besar dan apa potensinya selalu kita informasikan ya, artinya dua-duanya ini kita ikuti bersama-sama gitu. Oke, jadi intinya harus update informasi. Tapi Bu Hanik, ini terkait juga dengan informasi di mana kemudian masyarakat ini bisa mengupdate informasinya khususnya terkait soal Gunung Merapi. Ya, betul. Saya kira semua institusi ya, dalam artian sekarang karena sudah statusnya siaga, ini sudah bukan ranahnya BPTKG saja atau bukan ranahnya Badan Geologi saja ya, tetapi ini sudah menjadi integrasi, sehingga saya kira informasi baik itu dari pemerintah daerah maupun informasi dari Badan Geologi itu sangat mudah diakses ya, dengan melalui berbagai media sosial kita, dengan juga melalui web kita dan juga radio, dan juga kita mempunyai pos pemantauan yang ada di sekitar Merapi, sehingga untuk masyarakat lokal yang ada di sekitar sana bisa mencari informasi langsung juga ke sana. Jadi saya kira informasi yang berdasarkan teknologi atau informasi secara digital maupun informasi yang masih manual dalam artian mencari komunikasi dengan kami itu kami sediakan semuanya gitu. Baik, Ibu Hanik Humaida, Kepala BPPTKG, terima kasih atas informasinya untuk CNN Indonesia dan sehat selalu Ibu.